banget nyanyi karena itu bikin aku senang. Aku dari dulu suka banget nyanyi. Suka bernyanyi, padahal belum lancar bicara. Apa teman bisa tebak siapa anak itu? Bisa bernyanyi di depan mikrofon, di atas panggung kecil dengan percaya diri. Usianya juga baru 5 tahun. Apa teman-teman juga bisa tebak siapa anak ini? Dari panggung kecil, melangkah ke panggung besar audisi bergengsi di dunia, American Idol. Setiap juri kagum dengan penampilanku. Yap, itu aku. Katanya suaraku merdu, makanya bisa mencuri perhatian juri. Waktu itu, aku menjadi satu-satunya peserta anak berusia 7 tahun yang berhasil lolos dan mendapatkan tiket emas dari para penyanyi kelas dunia, Luke Bryan, Katy Perry, dan Lionel Richie. Wah, ya walaupun tiket ini baru bisa kupakai kalau aku berusia 16 tahun. Aku masih tidak percaya, semua juri percaya dengan kemampuanku di usiaku yang masih sangat kecil pada waktu kejadian itu. Sekarang, anak kecil itu sudah bertumbuh besar, teman. Dan hobinya masih sama, menyanyi dan bermain musik. Suaranya juga semakin merdu. Remember those walls that built? Oh baby, that's up and down. They didn't put up a fight. They didn't even make a sound. 7 hari dalam seminggu, aku tidak berhenti bernyanyi dan berlatih. Apa mungkin itu yang dinamakan bakat ya, teman? Let beauty come out of ashes. Tidak ada kata capek kalau melakukan yang kita sukai. Malaya Emma Chandra Wijaya, itu nama lengkapku. How are you, my best friend? Kalau teman-teman ketik di YouTube Malaya Emma, teman-teman dengan mudah menemukan siapa aku. Laughter and the fun we had. Aku anak Indonesia yang pernah membuat panggung ajang pencarian bakat di Amerika Kagum. Bakat ini adalah anugerah dari Tuhan, maka tugasku adalah membuatnya semakin bersinar, agar terus bisa membawa nama Indonesia di negeri Paman Sam ini. When I look up to the sky and I see a twinkling star, I know 6 tahun lagi, aku baru bisa menggunakan tiket emas ini, teman. Dan sekarang, aku sedang mempersiapkan diri untuk berjalan di panggung dunia itu, American Idol. Pergi
Pergi jauh meninggalkan Jakarta dan Indonesia tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Tentu ada rasa sedih sih meninggalkan tanah air tercinta. Terbang menuju Amerika Serikat, negara yang katanya jadi impian bagi banyak penyanyi dan rumah bagi para penyanyi keren. Sebut saja Beyonce, Michael Jackson, Katy Perry, sampai Mariah Carey. Semuanya hebat, penyanyi hebat. Aku tidak pernah menyangka bisa diberi kesempatan menyanyikan lagu kebangsaan Amerika Serikat di pembukaan pertandingan antara LA Galaxy dan Seattle Sounders dalam Liga Amerika Serikat. Suara tepuk tangan penonton membuatku terharu. Suara sopranku yang tinggi membuat semua orang yang hadir terkagum-kagum. Bahkan pesepak bola terkenal David Beckham pun menyukai suaraku. Aku benar-benar tidak percaya. Viral nyanyi national anthem di LA Galaxy game. Terus Ryan Seacrest nonton. Jadi aku diundang nyanyi di American Idol in front of all the judges. Ada Luke Bryan, Lionel Richie, sama Katy Perry. Terus aku senang banget karena so amazing ya, karena aku suka banget mereka. Terus mereka very nice. Mereka ngomong aku bagus nyanyinya, kasih banyak compliments. Terus mereka kasih aku golden ticket ini. Jadi kalau di sini kalau mau compete masih 16 tahun. Tapi aku belum 16 tahun, jadi dikasih golden ticket. Pas aku udah old enough, aku boleh langsung compete ke audisi. Aku beruntung sudah menemukan hobiku sejak balita. Makanya aku ingin suatu hari nanti aku menjadi penyanyi hebat. Kalau kita tahu apa hobi kita akan yakin menjalani prosesnya. Papa, orang yang tidak pernah berhenti mendukung cita-citaku. Kata Papa, kalau berani bermimpi menjadi penyanyi hebat, maka harus berani juga untuk tidak mengeluh capek saat berlatih. Tidak ada loh suara yang merdu dan bernyanyi yang benar tanpa latihan sungguh-sungguh. Beruntung, Papa pandai bermain piano. Jadi, setiap hari aku bisa berlatih di rumah. Papa paling tahu deh apa saja kekurangan dan kelebihanku saat bernyanyi. Seperti orang tua pada umumnya pasti kepengennya anaknya itu bisa selalu bahagia, bisa sehat, dan selalu sukses gitu ya. Tapi specifically kalau ditanya apakah kita berharap si Malaya bakal jadi penyanyi profesional atau aktris profesional nanti pas dia besar, ya kita nggak tahu. Itu terserah aja ya, terserah dia. Atau kita juga nggak bisa prediksi masa depan kayak apa. Yang penting sekarang buat kita sebagai orang tua, karena kita ngelihat memang Malaya itu bakatnya di bidang nyanyi dan acting, ya kita salurkan aja gitu. Jadi kita asah bakatnya menyanyinya, terus kita cariin kesempatan-kesempatan buat dia bisa nyanyi di publik gitu ya. Terus bawa dia audisi, biar dia bisa acting di TV atau di film layar lebar. Gedenya nanti dia mau jadi apa ya terserah dia. Yang penting itu something yang positif ya pasti kita dukung gitu. Shoes on, cats in the morning, cup of milk, let's rock and roll. King Kong, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the run. Ding dong, call me on my phone, I see and I gave a ping pong.
suka banget nyanyi karena itu bikin aku senang. Aku dari dulu suka banget nyanyi. Pas aku 1 tahun, aku punya mama sama papa videoin aku di ranjang nyanyi, terus pakai sisir, pura-pura itu mikrofonku. Aku nyanyi lah kayak di stage gitu. Aku punya idola, itu Christina Aguilera karena dia punya suara enak banget didengar sama very strong and powerful. Semua itu tidak mungkin aku dapat tanpa usahaku yang gigih. Dari hari ke hari, bulan ke tahun, suaraku semakin merdu seiring dengan bertambahnya usiaku. Kalau teman bertanya, apakah Malaya pernah bosan bernyanyi? Sayang sekali teman, jawabannya tidak akan pernah. Aku tidak pernah membayangkan menyanyi tanpa iringan musik. Pasti sepi sekali, seperti ada yang kurang rasanya. Nah, karena itu aku juga ingin pandai bermain musik. Teman percaya tidak? Kalau kita terbiasa bermain alat musik, maka kita bisa lebih cepat mengingat sesuatu. Karena saat menggesek senar biola seperti ini misalnya, aku menggerakkan tangan sekaligus memikirkan kunci apa yang aku mainkan. Begitu juga dengan piano teman. Semua alat musik mengajak kita untuk terus mengasah otak dan kecepatan tangan. Tidak heran kan banyak musisi dunia yang terkenal selain pandai bermain musik, juga pandai menulis lagu sampai menjadi seorang ilmuwan. You're so very special. I wish I was special. Aku setiap malam belajar nyanyi itu sekitar 1,5 jam sama papaku karena dia bisa main piano. Aku juga ada guru les nyanyi, tapi itu sekitar 1 bulan 1 kali kalau les sama dia. 我心中的自己，每一秒都愿意为爱放手，去追寻，用心去珍惜。 Saat bernyanyi, aku juga harus bisa berbahasa dengan baik. Tidak hanya bahasa Inggris yang sedari kecil sudah aku kuasai, tapi juga bahasa Mandarin dan Spanyol. Teman mungkin sudah tahu ya, kalau bahasa itu seperti jendela dunia yang akan menghubungkan kita dengan banyak anak-anak lainnya dari berbagai negara. Lewat lagu pula lah aku mengajak teman-teman untuk berkenalan dengan bahasanya yang bermacam-macam. Kau tak akan terganti.
aku semakin yakin. Bernyanyi membuka banyak kesempatan untukku. Dari jago bermain alat musik, sampai bisa banyak bahasa. Rasanya itu tidak akan aku dapatkan kalau hanya belajar di sekolah. Tapi sekolah juga tetap penting ya teman. Penyanyi atau musisi dunia yang hebat juga pintar di sekolah. Agar semakin jago banyak bahasa asing, di Amerika aku sengaja mengambil sekolah yang mengharuskanku berbahasa Inggris dan Mandarin. Dua bahasa ini penting sekali, karena bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. 随便，从月光的清风，从月光的清风。Buat aku, sekolah itu penting banget. Itu nomor 1. Jadi kalau aku take jobs buat nyanyi, itu pasti bakalan weekend biar gak ganggu aku lagi belajar atau lagi sekolah. Terus kalau aku mesti take jobs kalau lagi weekday, dan aku omong ke aku punya teacher, terus dia kasih aku materialnya buat aku belajar sendiri. Seperti yang kita tahu, sibuk bernyanyi bukan berarti meninggalkan waktu sekolah. Keduanya harus seimbang, pas, tidak boleh ada yang lebih dan kurang. Kalau tidak sedang bernyanyi atau bermain musik, inilah kegiatan sehari-hariku. Sama kan seperti teman-teman, aku juga sedang asik belajar online. Seperti yang kita tahu ya teman, pandemi belum juga berakhir. Di Indonesia, angkanya juga sedang tinggi ya. Begitupun di Amerika. Korban karena pandemi ini semakin banyak. Jadi, entah sampai kapan virus COVID berakhir. Dan kita juga belum tahu sampai kapan belajar online ini selesai. Pesanku, jangan menyerah ya teman. Kita pasti bisa melewati pandemi ini. Semangat! Kalau bersama papa, aku bermain piano. Dengan mama, aku sering membantu membuat kue. Emang lagi bantu mami? Iya. Bikin apa? Martabak. Martabak. Say it faster. Martabak. Martabak. Tara, terlihat lezat kan? Mama paling tahu apa yang kami suka. Cemilan manis seperti ini. Pasti enak. Selain jago bikin kue, mamaku juga jago bahasa Mandarin loh. Kalau ada lagu dan tugas-tugas sekolah berbahasa Mandarin, pasti mama yang membantuku. Aku merasa beruntung punya papa dan mama yang selalu mendukung cita-citaku dan merawatku dengan baik. Mama, papa, dan kakakku, 3 orang yang paling berarti dalam hidupku. Papa yang menemaniku bernyanyi dengan pianonya, mama yang mengajariku bahasa Mandarin, dan kakakku yang membantu editing video klipku. Rasanya tidak ada kata lain selain bersyukur terlahir di keluarga ini. Kalau aku bakal ngomong thank you ke mama papaku, aku bakalan ngomong mereka very supportive of aku. Sama mereka selalu there for me kalau aku bakalan nyanyi atau acting atau anything yang aku bakalan do. Aku very grateful bisa ada mama papa kayak mereka karena gak semua orang bisa ada papa mama yang selalu supportive sama there buat mereka. Jadi, thanks mom and dad! Excellent. Fairy princess? White Knight. Bernyanyi, bermain musik, dan belajar tidak mungkin bisa kita lakukan kalau badan kita sakit kan teman? Karena itu aku sadar harus menjaga kesehatan. Caranya
dengan berolahraga. Tidak perlu jauh-jauh keluar rumah. Gimnastik olahraga sederhana yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Gerakannya juga tidak sulit. Coba deh teman tiru gerakanku. Hampir setiap hari aku berlatih. Shh, ini tips dari aku agar badan sehat. Dan kita bisa punya kekuatan untuk terus bernyanyi lagi dan lagi. Karena dalam bernyanyi dibutuhkan pernafasan yang bagus. Rasanya tidak percaya, sejak umur 5 tahun, aku bernyanyi dengan sisir di tangan. Sampai sekarang, aku sudah bernyanyi dari panggung kecil ke panggung besar. Semua perjalanan ini membuat aku tidak berhenti bersyukur pada Tuhan. Juli 2017, di American Protect Winner recital di Carnegie Hall, New York. September 2018, National Anthem for LA Galaxy. Oktober 2018, duet bersama Jennifer Holliday di Good Morning America. Darling, there's no way. No, 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 no way. I'm living without you. I'm not living without you. You see, there's just no way. There's no way. Maret 2019, meraih tiket emas dari American Idol. You could say what you want. I'm not November 2019, City Prison. Natal di The Groove. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Meski bermula menyanyikan lagu kebangsaan negara lain dan tinggal di negeri Paman Sam, aku akan bernyanyi di panggung Amerika, membawa nama Indonesia. Bahkan menyanyikan lagu kebangsaanku di mata dunia. Malaya emang masih berumur 10 tahun dan akan ada tahun-tahun berikutnya untuk pelan-pelan memperkenalkan Indonesia melalui tiket emas di American Idol. Marilah kita berseru. Semua teman-temanku di Indonesia, keep practicing. Selalu latihannya, jangan stop, jangan give up. Sama kamu masih selalu confident kamu bisa. Sama your dream will come true.